Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Baik jemaat Tribun Filia atau siapapun Anda, dimanapun Anda yang menyaksikan ibadah oleh ini, saya percaya kita semua masih dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Mari sebelum ibadah kita mulai, saya ajak untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, kembali lagi kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakan kami untuk dapat melayani-Mu dengan baik. Pada pagi hari ini, kami membawa syukur kami, sebab kami tahu dengan berucap syukur, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Yesus. Kami tak akan cemas dari semuanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau sapu daku, Kau sertaku, Kau sapu bimbang, Kau dalammu, Kau sapu cemas, Kau pemimpinku, sapu lama, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pemimpinku, sapu lama, Kau kuatku.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, benar kata-kata dalam pujian tadi. Kami bernyanyi haleluya, artinya pujilah Yahweh, pujilah Tuhan, Allah yang menguasai hidup kami, yang patut kami puji. Kami memuji Engkau karena kasih-Mu terlalu besar, kuasa-Mu terlalu besar. Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kami. Sebab itu Tuhan, melalui firman Allah yang kami dengar, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman ini, supaya kami mendapatkan jalan keluar dari persoalan dalam hidup kami. Iman kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, supaya kami tetap mengiring Engkau dan angkat segala kekhawatiran kami sesuai dengan tema firman yang akan kami dengar, yaitu serahkanlah kekhawatiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Segala suatu urapan daripada-Mu datang menyempurnakan persiapan yang Ia lakukan. Dan teman-teman kami yang mendengar dimanapun kami berada, di ruangan-ruangan yang jauh sekalipun dari tempat ini, Engkau menolong, membukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kuasa benar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap diberkati oleh firman. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa dalam ibadah online Gereja Robert Jemaat Filia, Minggu 10 Mei 2020. Adapun tema yang saya ambil adalah serahkanlah kekhawatiranmu. Nats pokok kita pada pagi hari ini adalah Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Mohon dibacakan, kita perhatikan baik-baik, ambillah kitab saudara, alat tulis saudara, tulis bagian-bagian yang penting dalam firman Allah ini. Juga saudara yang mendengarnya dari media online. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, bagus sekali. Jadi kekhawatiran itu bisa hinggap di semua orang, ya. Baik itu anak kecil, anak remaja, orang dewasa, ya, orang tua, orang miskin, orang sederhana, orang kaya, orang biasa, rakyat jelata, ataupun juga raja. Semua memiliki yang namanya khawatir atau bisa khawatir. Maka muka ayat ini Tuhan berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup ini ditulis dengan kata pesuke, atau kalau diterjemahkan adalah jiwa. Ya, artinya jiwa lebih penting daripada makanan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan jiwa kita, ya, karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, kalau kita memperhatikan jiwa kita, ya, hidup kita, maka kita akan dapat memfilter hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Ya, dan itu jauh lebih penting daripada makanan yang kita makan sehari-hari. Lalu tubuh dikatakan lebih penting, ya, daripada pakaian. Kenapa? Sebab tubuh manusia Tuhan ciptakan begitu sempurna. Ya, di dalam tubuh kita ini ada tempat kediaman Roh Tuhan. Jadi kalau kita lebih memperhatikan tubuh kita sebagai tempat kediaman Roh Tuhan, maka pakaian adalah hanya nomor sekian. Ya, tubuh kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, demut dan teselem.
Atau bahasa lainnya adalah imago Dei. Sebab manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Jadi kalau kita mengutamakan hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian, maka sebaiknya kita jangan khawatir. Karena Allah menciptakan ini sebagai gambar, kita sebagai gambar dan rupa Allah. Itu yang Tuhan kendaki di dalam ayat-ayat pembukaan, ayat 25 dan ayat yang 25 yang telah kita baca tadi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan karena ini adalah bagian yang penting sekali bagi hidup kita yang diajarkan oleh Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran dalam hidup ini. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan dari yang mendengar firman ini? Pak, saya ingin bertanya, mengapa Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada para murid dengan mengambil contoh burung dan bunga bakung? Burung dan bunga bakung itu ayat 26 ya. Dan ayat 27, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak apa? Menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ya. Lihat, perhatikan baik-baik apa sih sebenarnya burung ini? Kita buka Lukas 12 ayat 24. Coba di situ lebih jelas. Lukas 12 ayat 24. Apa maksud burung? Lebih spesifik, kan banyak burung ya. Pada zaman itu di Palestina lebih jelas apa yang maksudnya burung di situ. Tuhan Yesus katakan seperti apa? Coba yang pertama bertanya tolong bacakan. Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Iya, perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan jelas ini adalah ayat paralel Matius 6 dengan Lukas ayat 12 tadi, Lukas pasal 12 tadi, itu adalah satu perikop yang paralel. Jadi burung gagak yang dimasukkan Tuhan ini. Kenapa burung gagak? Pada zaman Yesus hidup mungkin sampai sekarang, ya burung gagak itu banyak sekali di daerah Israel atau daerah tanah Palestina sana. Ya, menurut dictionary atau kamus sejarah orang Israel, bahwa burung gagak itu ada 8 jenis macamnya. Dan dia hidup di berbagai daerah Palestina di sana. Ya, banyak sekali ditemui. Ada 8 jenis. Dan burung gagak bagi orang Yahudi adalah sebuah burung yang haram. Seekor burung yang haram. Tidak boleh dimakan. Ya. Bayangkan, burung gagak yang begitu banyak. Tuhan sediakan. Alkitab katakan tadi, tidak ada gudang, tidak ada lumbung. Ya, tidak ada mereka punya burung gagak. Tapi burung gagak ini tidak ada yang mati satupun tanpa seizin Tuhan. Makanya jangan khawatir tentang hidup ini. Jadi ngerti ya, yang dimasukkan ini adalah burung gagak. Ya, ada di bagian lain Tuhan juga mengumpamakan tentang burung pipit. Ya, burung pipit 2 ekor seduit. Tapi kalau belinya 2 duit, dapatnya 5 ekor. Jadi burung pipit begitu murah. Dan dia banyak sekali. Tapi Tuhan juga peliharakan. Apalagi kamu, kata Tuhan. Kamu melebihi burung-burung ini. Dia nggak punya lumbung, dia nggak punya apa. Tapi dia tetap diperhatikan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Lalu tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang, apa tadi? Tentang gandum. Tentang bunga bakung. Ya, tentang bunga bakung. Kita lihat bunga bakung ini sebenarnya apa sih? Bunga bakung. Jadi pada zaman Yesus hidup, bunga bakung ini ada dalam bahasa Yunaninya itu beda. Ya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan sebagai bunga-bungaan yang indah. Ya, dalam bahasa Indonesia itu tidak ada bunga yang sama. Jadi pada zaman Yesus hidup tuh ada namanya bunga gladiol, ada namanya bunga hiasin, ada namanya bunga anemon. Maka dalam bahasa Inggris tidak ada istilah bunga bakung. Karena yang pada zaman Yesus hidup, bunga-bunga ini banyak di ladang-ladang, di mana-mana, di bukit-bukit, di gunung, begitu indah. Ya, tapi semuanya bisa hidup dengan baik, tumbuh dengan subur, berbunga indah sekali. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai lily flower atau bunga lili. Tapi di Indonesia nggak ada. Maka Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai bunga bakung. Bunga bakung indah, ada di padang. Ya, seperti nggak ada yang merawat. Ya, tetapi Tuhan peliharakan. Sama juga dengan bunga hiasin yang ada di Israel atau di tanah Palestina pada zaman itu. Dia tidak pernah memintal, tidak pernah baik, tidak pernah mencari
nutrisi, tapi Tuhan peliharakan. Bahkan dia lebih indah daripada baju Salomo pada saat Salomo menjadi raja. Jadi saudara nggak perlu khawatir ya, burung gagak yang begitu banyak Tuhan peliharakan, lalu bunga bakung ya, yang di lembah, yang di padang, Tuhan juga pelihara. Setuju dengan saya? Mengatasi kekhawatiran ini, jangan pernah takut. Ya, ada pertanyaan kedua mungkin? Pak, saya mau nanya, maksud dari ayat 32 dan 33 itu apa ya Pak? Oke, karena kamu yang bertanya, coba kamu yang baca sekali lagi ayat ini. Ini ayat yang sangat baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini satu hal yang baik ya. Jadi bagi kita orang percaya beda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tuh mencari makanan, minuman, pakaian, dan keperluan sehari-harinya dia dengan sekeras tenaga, sekuat tenaga, ya bahkan malam pun tetap bekerja, hari Minggu pun tetap bekerja karena nggak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan, kita beda. Kita disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kerajaan Allah apa sih? Kerajaan Allah itu adalah supaya kita menjadi taat dan mengutamakan Tuhan. Itu namanya kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan Allah ini kita cari dengan sungguh-sungguh. Artinya, waktunya hari Minggu, ya kita ke gereja. Jangan hari Minggu kita jalan-jalan, tidak ke gereja atau pergi dan sebagainya. Itu tidak mengutamakan Tuhan. Ya, tidak mencari kerajaan Allah. Atau ketika kita khawatir, kita mencari jalan lain. Ya, mencari berpetualang, pindah tempat dan sebagainya sehingga meninggalkan pelayanan kita. Oh, jangan. Sebaiknya cari dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan. Apa yang lainnya tadi? Yang lainnya tadi yaitu makanan, minuman, pakaian, kebutuhan jasmani kita akan ditambahkan. Mungkin kecerdasan kita juga akan ditambahkan. Hikmat kita juga akan ditambahkan. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bedanya dengan orang dunia. Untuk lebih jelas kita baca, coba. Roma, pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17, ini satu hal yang sangat baik. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, jadi ada tiga hal, bukan makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ada pendapat teolog bahwa kata shalom itu mempunyai tiga arti ini. Jadi tiga kata ini termasuk dalam satu kata rangkum yang disebut shalom, yaitu tadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita perhatikan, kalau kita khawatir, maka kita bisa tidak enak tidur. Apalagi kehilangan kedamaian, ya. Dan khawatir tidak dapat memecahkan masalah. Lalu imun kita, daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Ya, banyak lagi, apalagi yang membuat kalau kekhawatiran itu tidak ada dalam hidup kita. Oh, banyak. Ya, masa depan menjadi bingung, menjadi suram. Dengan kata lain, khawatir tidak dapat memecahkan solusi di dalam hidup kita. Khawatir tidak dapat mengubah sesuatu keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Malah khawatir menyebabkan kekalahan psikis atau jiwa kita. Sebab itu jangan pernah khawatir akan hidup ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setuju dengan saya? Ingin mencari kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita harus menjadi orang kaya, tidak. Tapi Tuhan janji akan dipelihara hidup kita ini. Ya, dalam masa sukar seperti ini, ya ada orang di PHK, lalu gajinya dikurangkan sampai tinggal 30-40%. Ya, lalu dia harus tidak bisa pulang kampung sementara dia sudah dikeluarkan. Ya, masalah-masalah lain begitu banyak. Tapi mari kita cari kerajaan Allah. Nah, ada kuncinya. Bagaimana sih caranya? Apakah kita hanya berdiam diri? Ya, tidak khawatir, lalu menyerah, tidak. Matius pasal 7, ayat yang ke-7. Coba baca sekali lagi. Matius pasal 7, ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya. Pertama, kita sebagai orang percaya tetap harus meminta kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Kenapa kita meminta kepada Tuhan? Karena Tuhan penguasa langit dan bumi. Amin. Dan kita ini makhluk rohani, makhluk yang sempurna. Jadi diciptakan oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Pertama, meminta. Ya. Dan yang kedua, mencari. Jangan hanya sekedar minta, kita tidak mencari. Ya, kalau kita pedagang, ya kita harus buka usaha kita pagi-pagi. Ya, kalau kita seorang dosen, seorang guru, kita harus mengajar dengan tertib. Kalau kita harus karyawan, kita mempunyai loyalitas kerja yang baik. Ya, lalu responsibility, tanggung jawab kita yang baik. Ya, apapun yang kita lakukan harus kita cari. Ya, nggak boleh sekedar meminta tapi tanpa mencari. Lalu yang ketiga dikatakan mengetuk. Artinya seperti mengetuk hati Tuhan. Kalau kita sudah meminta, kita sudah mencari, kita mengetuk hati Tuhan. Tuhan bukakan nggak untuk kita? Pintu akan dibukakan. Jadi mulai hari ini jangan khawatir lagi tentang hidup dan masa depan kita. Setuju? Saudara diberkati oleh firman Allah? Amin. Mulai mengerti ya? Tadi ya, apa artinya burung itu? Kenapa Tuhan kasih tahu burung? Kenapa bunga bakung? Ya. Lalu kenapa kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau orang dunia nggak tahu, hari Minggu tetap usaha, tetap kerja, tetap apa. Tapi kalau kita ada hari-hari yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan jauh lebih pelihara hidup kita. Jadi jangan khawatir apapun yang sedang kita hadapi, baik hari ini ataupun yang lainnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya. Iya. Sesuai dengan ayat 34, mengapa kita tidak usah memikirkan kesusahan ataupun kekhawatiran esok hari? Jadi coba tolong bacakan ayat ini. Bagus sekali pertanyaannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, perhatikan baik-baik. Jangan mikirin kesusahan besok. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Begini, misalkan ya, saya dikasih beban nih oleh seseorang. Ya dikasih, beban kamu hari ini adalah angkat beras 5 kg. Ya, yang saya mesti pikirkan yang mana? Yang hari ini. Saya nggak usah mikirkan, besok saya disuruh angkat 10 kg. Itu membuat damai hidup saya menjadi berkurang. Ngerti nggak? Yang penting kesusahan sehari, yang 5 kg, yang 10 angkat, ya itulah yang saya angkat. Kita nggak perlu pikir, wah saya besok dikasih jatah angkat 10 kilo. Begini, jadi beban kita yang mestinya cuma 5 kilo, menjadi 15 kg. Makanya kita perlu udah, yang hari ini 5 kilo, ya udah kita angkat 5 kilo. Kesusahan sehari cukuplah, nggak perlu pikirkan yang besok, ya. Jadi khawatir seperti itu. Kalau kita pikirin nanti imun kita menjadi kurang, kita menjadi manusia yang gagal. Sebab itu kalau hari ini Tuhan kasih beban hidup kita cuma 5 kg beras kita perlu angkat misalkan, ya sudah kita angkat itu. Kita nggak perlu pikirkan yang besok, yang bagaimana. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Sehari. Bisa ngerti? Maksudnya seperti itu. Oke, sekarang begini ya. Jadi apa sih supaya khawatir kita ini bisa hilang? Ya, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini sungguh ayat bagus. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Mungkin yang di televisi ataupun yang di media online bisa baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ya. Udah? Dapat 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Setuju dengan saya? Jadi seperti tadi kekhawatiran, ya kita serahkan ke Tuhan. Ya burung gagak yang ribu-ribu Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak pernah meminta, Tuhan pelihara. Bahkan rambut di kepala kita sehelai pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah saat ini yang begitu berat, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Bunga bakung dia pelihara, burung gagak dia pelihara, burung pipit dia pelihara. Seluruh hidup kita dia pelihara. Ya, saudara yang menyaksikan khotbah saya hari ini, pesan saya adalah jangan pernah khawatir.
serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara hidup kita ini. Ada seorang teolog namanya John Stott. John Stott ini bilang begini, dia bicara begini. Hidup kekristenan bagai orang yang menuju dua jalan. Yang satu jalan kekhawatiran, dan yang satu jalan menuju iman dan berkemenangan. Kalau kita berjalan kepada kekhawatiran, berarti kita meninggalkan jalan kepada iman. Kalau kita berjalan kepada iman, kita meninggalkan jalan kekhawatiran. Apa sih jalan kekhawatiran? Kalau jalan kekhawatiran yang kita hadapi hanya satu, pikiran yang mumet. Kedua, kekalahan. Ketiga, persoalan yang tidak pernah beres. Keempat, nggak pernah selesai masalah hidup kita dan sebagainya. Bahkan kita akan kalah dalam hidup ini. Tapi kalau kita menuju kepada jalan iman, kita akan mendapatkan cahaya Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan kepastian. Dan kita menyerahkan segala persoalan hidup kita. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Sudah mau pilih jalan yang mana pada saat seperti ini? Pasti jalan yang menuju kepada kemenangan. Setuju dengan saya? Sungguh indah firman Allah ini hari ini bagi yang tidak mengerti. Hari ini kita dapat mengerti. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Maka itu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati oleh firman Allah? Amin. Kalau saudara kurang jelas, saudara boleh memutar video ini 2 kali sampai saudara benar-benar mengerti. Mungkin ada sesuatu yang saudara kurang dengar, kurang jelas, saudara boleh mendengarnya dan lebih jelas lagi. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share ke teman-teman, kalau ke saudara-saudara, ke kawan-kawan. Mungkin mereka selama ini hidup dalam kelemahan, dalam kekhawatiran. Dia melalui firman Allah ini mereka dikuatkan. Dan saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju dengan saya? Amin? Oke, kita akan tundukkan kepala. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah pujian dulu yang menyatakan pujian ini begitu indah dengan judul Kuasamu terlebih besar. Hanya Engkau penolong di hidup kami, Yesus. Terima kasih. Kuasa-Mu lebih apapun, ya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Setelah kita mendengar nyanyian tadi, Kuasa-Mu terlebih besar, mari kita berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Segala kekhawatiran hidup kita serahkan pada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan bagi hidup kita, sebab Dia memelihara hidup kita. Kita tahu tangan kiri kita di dada dan tangan kanan kita angkat kepada Tuhan sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu bahwa kami wajib menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau, karena Engkau memelihara hidup kami. Kami adalah makhluk rohani, makhluk yang kekal, yang Kau sediakan Tuhan untuk hidup kami. Makanan, minuman, pakaian, oh itu hanya nomor sekian. Tapi yang terpenting bagi hidup kami adalah memelihara hati jiwa kami ya Tuhan kepada Engkau. Karena hidup jauh lebih penting daripada makanan. Dan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Karena tubuh lebih penting daripada pakaian. Sebab itu kami berdoa Tuhan, untuk siapa saja yang mendengar firman ini pada hari ini, dimanapun mereka berada, tolong ya Tuhan, kalau mereka sedang mengalami kesulitan untuk keuangan, untuk makanan, untuk minuman, Tuhan tolong seluruh doa mereka agar Tuhan membukakan jalan hidup mereka. Oh Tuhan, satu persatu, mungkin ada yang tidak bisa berdagang lagi atau bekerja di stop dulu sementara. Tuhan tolong mencukupi, memberkati mereka. Juga untuk gembala-gembala sidang dimanapun Tuhan dalam masa seperti ini. Oh Tuhan, mungkin kesulitan dalam beberapa hal, kesulitan dalam keuangan, ekonomi dan sebagainya. Tuhan berikan kecukupan kepada mereka. Tuhan juga berikan perlindungan kepada mereka. Kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan tolong satu persatu, keluarga demi keluarga, pemuda-pemudi, remaja, anak sekolah minggu, lansia, siapapun Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi. Juga untuk sinode kami Tuhan, tolong hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menjangkau hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak boleh khawatir, tapi kami berjalan menuju kepada jalan iman, jalan yang berkemenangan, jalan yang di dalamnya kami dapat jawaban dari Tuhan, jalan ada kepastian, dan di dalamnya kami selalu berkemenangan.
karena Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kami. Tanamkan firman Allah ini ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami tetap setia dan percaya kepada Allah. Tetap angkat tangan saudara, arahkan hati pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Dan jadilah saksi, jadilah terang, dan milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, kita semua menerima berkat ini, berkata, Amin.